Salam jumpa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Awal Juni saat ini kita bersyukur masih diberi berkat kehidupan dan kesehatan oleh Tuhan. Jadi mari kita terus akan menjalani kehidupan dan merasakan kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini dari Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Mari kita akan awali dengan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur masih diberi kehidupan sampai dengan hari ini. Biarlah kami boleh menikmati di dalam kasih setia Tuhan dan belajar bersyukur di tengah kegagalan kami, kekecewaan kami, ketakutan kami tetap percaya Engkau hadir untuk menghibur dan menguatkan kami, membuka harapan dan jalan kehidupan yang baru. Berfirmanlah ya Tuhan, supaya firman-Mu senantiasa membawa pengharapan baru. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang, orang yang adil. Mujur, orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihat, lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada dongeng, namanya dongeng ya. Jadi ini cerita-cerita dongeng ini kadang-kadang tidak masuk akal, tetapi kita bisa mengambil hikmatnya. Ada sebuah gua yang posisinya itu terletak di sebuah hutan. Nah, kebetulan hutan itu juga jarang didatangi sehingga cukup dingin dan gelap karena orang-orang takut dikatakan di sana ada banyak binatang buas. Jadi hutan itu rimbun karena pohon-pohonnya cukup tinggi dan banyak sehingga gelap ya, terlihat dari jauh itu sangat gelap. Lalu di tengah-tengah hutan itu diceritakan ada sebuah gua. Dan gua itu juga jarang didatangi oleh manusia karena posisinya yang gelap dan juga dingin. Orang mau ke sana agak takut. Nah, lalu satu hari gua itu mendapat undangan dari yang namanya matahari. Nah, gua berpikir saya menerima undangan itu, lalu persiapan apa yang harus saya bawa kalau saya berjumpa dengan matahari. Mulai dia persiapkan dirinya, gua itu mulai
membersihkan dirinya, tapi setiap kali dibersihkan air ngucur lagi ya, dingin lagi gitu ya, lembab lagi, lumut keluar lagi, sampai gua itu rasanya putus asa. Akhirnya dalam keadaan putus asa ya sudah, dia datang pada matahari dan mengatakan, aku tidak punya apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah keberadaanku yang gelap dan dingin. Matahari tersenyum dan mengatakan, kamu bisa lihat aku? Ya, gua mengatakan, setelah saya mencoba untuk keluar dari kegelapan, saya merasakan sesuatu yang ajaib. Ada kehangatan, ada terang yang berbeda dengan keberadaanku. Aku selalu dalam keberadaan gelap dan dingin. Ya, sekarang aku bisa melihat kehangatan dan cahaya yang sangat indah. Lalu dikatakan gua itu kembali ke tempatnya, dan kemudian sebelum berpisah gua itu berkata, kapan-kapan cobalah kamu mampir ke tempatku. Nah, matahari menyanggupinya dan mengatakan oke, gitu ya. Tidak lama kemudian matahari pun mengunjungi gua. Dia menerobos pohon-pohon yang tinggi yang ada dalam hutan itu dan mencari posisi gua. Akhirnya dia tahu posisi gua dan dia berteriak. Matahari ini mengatakan, bolehkah aku masuk? Gua dengan sangat gembira mengatakan, silahkan masuk. Tapi hati-hati ya, tempatku ini gelap, licin dan dingin. Matahari mengatakan, baik, aku akan segera masuk. Lalu matahari menerobos masuk dalam gua yang gelap dan dingin tadi. Nah, apa yang terjadi, saudara? Ya, ketika matahari masuk dalam kegelapan, maka kegelapan itu otomatis hilang. Dan oleh karena itu, ketika gua berkata hati-hati, karena di sini gelap dan dingin, matahari jadi bingung. Di mana ada kegelapan? Apakah aku sudah masuk dalam gua? Gua sendiri mengatakan, ya aku juga bingung. Kamu sudah berada dalam gua, tetapi kenapa sekarang suasana berbeda? Ada kehangatan, air masih tetap mengalir, tetapi suasana tidak lagi sangat mencekam dan dingin. Bahkan tidak ada lagi kegelapan, yang ada adalah terang. Sangat indah, ada terang, ada cahaya matahari, ada air gemericik, dan itu menghangatkan, membuat cahaya matahari menghangatkan, tapi gemericik air membuat kesejukan. Ada keseimbangan yang indah. Lalu gua bingung, kenapa bisa terjadi begini? Dan matahari mengatakan kepada gua, kalau aku datang, kegelapan itu akan hilang. Jadi kamu tidak usah bingung, karena di mana ada aku, cahaya, maka kegelapan akan hilang. Di mana ada aku, maka rasa dingin juga akan hilang. Yang ada adalah kehangatan. Nah, dongeng ini sangat menarik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, menggambarkan kasih Allah kepada manusia. Manusia yang hatinya sudah gelap, bahkan dingin, diwujudkan dengan membunuh sesama, menghancurkan dunia, hatinya dingin, tidak punya belas kasih, tidak punya kehangatan, tidak punya keakraban. Yang ada adalah kekakuan dan kedinginan, kegelapan. Nah, disitulah Tuhan Allah di dalam Yesus datang untuk memberikan warna baru dalam kehidupan. Dan ketika dia datang, maka kegelapan itu sirna. Tidak ada lagi kegelapan dan kedinginan. Yang ada adalah cahaya terang, kehangatan kasih. Gemericik air masih ada untuk membawa kesejukan. Jadi artinya tubuh kita ini sudah diterangi dengan terang kasih Kristus. Lalu kita akan hidup di dalam kehidupan untuk membawa berkat yang menyejukkan. Itulah yang dikatakan oleh Mazmur. Ya, dikatakan oleh Mazmur demikian. Mazmur 112, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Lalu kita membaca lagi ayat yang keempat. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ayat-ayat ini sangat menggugah kita. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa orang-orang benar itu hidupnya akan berbahagia karena dia punya kebenaran. Nah, kebenaran itu sendiri apa? Kebenaran itu sendiri adalah
hidup dalam terang kasih Kristus. Itulah kebahagiaan yang sejati. Apa artinya kita memiliki harta banyak kalau kita tidak pernah hidup dalam kebenaran, apalagi merasakan kasih Kristus. Nah, kemudian kalau kita merasakan kasih Kristus tapi kita masih menghadapi masalah, tetap dikatakan berbahagia karena gelap itu akan hilang. Ketika cahaya Kristus terus bercahaya dalam diri kita, maka kegelapan itu akan hilang. Dan yang terjadi apa? Kehangatan kasih itu muncul. Karena apa? Karena kasih Kristus itu setia. Ketika matahari sudah datang, maka dia tidak akan pergi. Di dalam gua dia katakan, kalau aku di sini, ya aku akan terus-menerus menyinari kegelapanmu, dan kegelapanmu itu akan segera hilang. Demikian juga dengan Yesus, dia sudah datang sebagai matahari kehidupan dengan kasih yang tidak pernah berhenti. Oleh karena itu dia juga akan terus-menerus berada dengan cinta kasihnya bersama dengan umatnya. Jadi yang pertama, kebahagiaan yang benar adalah ketika kita merasakan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti, yang selalu ada di saat kita menghadapi kesusahan atau kesenangan. Ya, jadi Yesus selalu ada, itu harap dipegang sebagai harapan dan kekuatan menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan. Jangan mudah putus asa, problem akan terus ada, tetapi bersama dengan kasih setia Tuhan kita akan selalu dikuatkan. Ada harapan baru, ada sukacita. Ya, dikatakan dalam ayat yang keempat tadi, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Jadi kegelapan itu akan sirna. Hati kita yang dingin, yang beku, yang penuh dengan ketakutan, kegalauan akan diganti dengan cahaya Kristus yang membawa kehangatan dan juga membawa pengharapan kekuatan hidup baru. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya dikatakan, mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Jadi artinya apa? Ketika ada kebaikan dari Tuhan, maka kebaikan itu juga harus diwariskan atau dibagikan kepada sesama kita. Dalam keadaan kita mungkin bilang, aku tidak punya, tetapi mungkin ada orang yang jauh lebih tidak punya dari kita. Dan kita bagikan itu. Bagaimana? Kemudian matahari berbagi kehidupan dengan gua yang gelap, supaya gua yang gelap punya kekuatan untuk menikmati kehidupan. Nah, oleh karena itu kita pun sekarang diajarkan oleh firman Tuhan untuk berani berbagi kehidupan di tengah ketidakberdayaan, di tengah kemiskinan, di tengah kesusahan yang kita alami. Kita tetap diajarkan untuk berani berbagi kehidupan. Sebab kita tahu ketika kita berani berbagi kehidupan, itulah wujud kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan orang-orang benar yang diterangi oleh cahaya kemenangan Kristus, oleh kehidupan Kristus, maka dia akan berbagi kehidupan. Nah, berbagi kehidupan itu bagaimana? Ada banyak cara. Tidak harus kita memberi uang kepada orang-orang di sekitar kita, tetapi berbagi kehidupan itu kita bisa menopang mereka dengan kehadiran yang mungkin walaupun sangat terbatas sekarang, tetapi bisa memberikan kekuatan. Bisa dengan alat-alat canggih sekarang, HP atau Zoom, untuk saling mendoakan, saling menghiburkan. Mungkin saat ini ada orang yang sedang kesepian. Mari kita coba dekati dengan puji-pujian. Kita bilang kita tidak bisa nyanyi, tidak apa-apa. Yang dengar cuma orang itu. Tapi kalau kita menyanyi memuji Tuhan dengan segenap hati, orang yang mendengar yang kesepian pun, maka kegelapannya akan diganti dengan matahari kehidupan, dengan pengharapan baru. Ya. Suara kita tidak bagus, kita tidak sedang berlomba suara, tetapi kita sedang memuji, berbagi kehidupan supaya nama Tuhan ditinggikan, orang yang sedang kesepian mendapat penghiburan. Lalu cara lagi kita berbagi kehidupan ketika matahari itu matahari kehidupan bersama kita dan kita bisa berbagi kehidupan, ya mungkin kita bisa berbagi sedikit berkat yang masih kita punya, entah itu sedikit makanan kita, atau sedikit dari pakaian kita, atau sedikit dari harta benda kita dan sebagainya. Ya. Mungkin ada rumah tangga Bapak Ibu yang numpuk
barang-barang gitu ya. Mungkin barang-barang itu juga berguna untuk orang lain kalau betul-betul kita sudah tidak ingin memakainya. Ya, kadang-kadang memang kita masih memerlukan. Nah, mungkin kita bisa berbagi juga. Ya. Sebab ada orang yang saat ini tidak punya kasur, gitu ya, tidur dalam kedinginan. Ya, berbagilah dengan mereka yang membutuhkan. Mungkin saat ini ada orang yang kedinginan juga lalu membutuhkan baju hangat. Ya, marilah kita berbagi baju hangat. Atau sebaliknya, mungkin ada orang yang saat ini justru tinggal di tempat atau rumah yang sempit sekali sehingga sumuk. Akhir-akhir ini memang suka sumuk ya, panas sekali gitu. Ya, kita bisa berbagi kipas angin kecil ya supaya mereka punya sedikit kesegaran, ada angin gitu. Jadi ada banyak cara lah yang bisa kita bagikan sebagai wujud bahwa kita ini adalah orang yang percaya kasih setia Tuhan, dan kemudian kita disegarkan, dan kemudian kita bisa merasakan kehangatan kasih-Nya, cahaya kemenangan hidupnya, dan kita bisa berbagi kehidupan. Mari di pertengahan tahun ini kita mengawali kehidupan kita dengan meyakini kasih Tuhan selalu baru, dan oleh karena itu kasih Tuhan yang baru menguatkan harapan kita untuk tetap kita juga bisa menjalani kehidupan dalam sukacita dan berbagi dengan sesama. Siapapun yang memerlukan sesuatu dari kita, mari kita bagikan karena kita penuh dengan sukacita. Orang benar akan hidup di dalam kasih setia Tuhan, kegelapan akan sirna. Yang ada adalah terang kehidupan Kristus. Selamat merasakan kasih setia Tuhan, selamat berbagi kehidupan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita kembali berdoa. Bapa di surga, ampunkan jika kami selalu ketakutan, kecewa, sedih, bingung. Biarlah kami mengandalkan Engkau dan tetap percaya bahwa Engkau merancangkan yang indah. Tuntun kami menikmati rancangan Tuhan supaya kami merasakan kasih setia Tuhan selalu baru. Kasih setia Tuhan selalu menyegarkan dan kesetiaan Tuhan menguatkan langkah hidup kami. Dan biarlah dengan kekuatan dari Tuhan kami juga boleh berbagi kehidupan dengan sesama kami yang betul-betul memerlukan pertolongan. Kiranya Tuhan menuntun langkah kami pada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.